Kuneisha Paras Arkana yang akan membawakan judul Pengaruh Pola Tidur Terhadap Kesehatan dan Konsentrasi Belajar Siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Konisha Paras Arkana dari kelas 6A. Hari ini saya akan mempresentasikan karya tulis saya yang berjudul Pengaruh Pola Tidur Terhadap Kesehatan dan Konsentrasi Belajar. Latar belakang dalam karya tulis saya, tidur adalah kebutuhan dasar yang paling penting bagi tubuh manusia. Tidur menjadi tempat untuk beristirahatnya fisik dan pikiran setelah beraktivitas seharian. Kualitas tidur yang baik adalah parameter penting untuk kesehatan fisik dan juga fungsi otak manusia. Untuk mendapatkan kualitas tidur yang baik, diperlukan waktu tidur yang cukup sesuai rekomendasi Kementerian Kesehatan Indonesia, yaitu untuk usia 6-12 tahun memerlukan waktu tidur yang optimal selama 10 jam per hari, sedangkan untuk usia 12-18 tahun memerlukan waktu tidur yang optimal selama 8-9 jam per hari. Rumusan masalah dalam karya tulis saya terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah apa dampak yang dialami siswa-siswi setelah tidur larut malam. Yang kedua, apakah siswa-siswi sering tidur larut malam? Yang ketiga, berapa banyak siswa-siswi yang sering mengantuk saat belajar di sekolah? Yang keempat, apakah ada pengaruh antara kurang tidur terhadap konsentrasi belajar dan juga kesehatan tubuh? Dan yang terakhir adalah bagaimana caranya agar para siswa tetap bisa berkonsentrasi saat pembelajaran di sekolah? Batasan masalah. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka masalah dalam karya tulis ini dibatasi hanya pada pengaruh pola tidur terhadap kesehatan dan juga konsentrasi belajar. Teknik pengumpulan data. Saya melakukan teknik pengumpulan data dengan 3 cara. Yang pertama ada kuesioner. Saya menyebarkan kuesioner melalui Google Form. Saya menyebarkannya kepada siswa-siswi kelas 5 dan juga kelas 6 SD Islam tugasku. Yang kedua adalah referensi. Saya membaca beberapa referensi dari Kementerian Kesehatan Indonesia maupun Kesehatan Dunia secara daring. Dan yang terakhir adalah kajian pustaka. Saya membaca beberapa buku maupun karya ilmiah secara daring. Landasan teori dalam karya tulis saya terbagi menjadi 3. Pertama, ada pola tidur. Pola tidur adalah sistem perubahan status kesadaran yang terjadi selama periode tertentu sebagai bentuk mekanisme tubuh untuk beristirahat. Yang kedua, ada kesehatan. Kesehatan adalah suatu keadaan sehat secara fisik, mental, spiritual, maupun secara sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif. Dan yang terakhir adalah konsentrasi belajar. Konsentrasi belajar adalah kemampuan untuk memusatkan perhatian pada suatu pelajaran. Selanjutnya saya akan membahasnya satu persatu di slide berikutnya. Yang pertama, pola tidur. Yang pertama adalah pola tidur. Pola tidur yang baik, pola tidur yang cukup dapat memberikan waktu untuk perbaikan dan penyembuhan sistem tubuh. Ada dua faktor penting yang diperlukan untuk memperoleh pola tidur yang cukup dan baik. Pertama ada kualitas tidur dan kedua ada kuantitas tidur. Kualitas tidur. Tidur akan dikatakan berkualitas apabila saat kita sedang tidur kita tidak terganggu oleh hal-hal yang dapat membuat kita terbangun atau kita tidur dengan nyenyak. Yang kedua adalah kuantitas tidur. Kuantitas tidur adalah waktu atau jam normal yang diperlukan seseorang untuk beristirahat.
Kategori usia 11-12 tahun memerlukan waktu tidur yang optimal selama 10 jam per hari. Yang kedua adalah kesehatan. Sehat diperlukan agar kita mampu meraih ketenangan, kedamaian, dan juga keamanan saat melakukan aktivitas sehari-hari. Gangguan pada pola tidur dapat mengakibatkan gangguan juga kepada kesehatan kita, seperti diabetes, obesitas, asam lambung, hingga penyakit jantung. Konsentrasi belajar. Konsentrasi dalam belajar dapat diperoleh dari pola tidur yang baik dan juga yang cukup. Kondisi tersebut dapat kita peroleh jika keadaan tubuh kita dalam keadaan sehat dan pikiran kita dalam keadaan rileks. Konsentrasi belajar dapat mengalami penurunan dan hambatan jika kondisi tubuh kita sedang tidak bagus dan pola tidur kita yang tidak baik. Gangguan pola tidur dapat mempengaruhi proses belajar kita, seperti mudah mengantuk ataupun gangguan pada memori, seperti kesulitan untuk mengingat kembali materi yang sudah kita belajar. Hasil pengumpulan data. Saya berdasarkan rumusan masalah di atas dan pengumpulan data yang sudah dilakukan, ini adalah hasilnya. 19,6% siswa-siswi bangun kesiangan akibat tidur larut malam. Dan 47,1% siswa-siswi mengantuk di pagi hari diakibatkan karena tidur larut malam. Yang kedua, apakah kamu sering mengantuk saat belajar di kelas dikarenakan tidur larut malam? Siswa-siswi 70,6% siswa-siswi mengantuk saat belajar di kelas diakibatkan karena tidur larut malam. Yang ketiga adalah, apakah kamu sering tidur larut malam? 45,1% siswa-siswi menjawab terkadang tidur larut malam. Dan 41,2% siswa-siswi menjawab sering tidur larut malam. Yang ketiga adalah, menurut siswa-siswi, apakah ada hubungan antara pola tidur yang baik dengan kesehatan dan konsentrasi belajar? 82,4% menurut siswa-siswi ada pengaruh pola tidur yang baik dengan kesehatan dan juga konsentrasi belajar. Dan yang terakhir, bagaimana cara agar siswa-siswi tetap bisa berkonsentrasi saat pembelajaran di siang hari? 29,4% siswa-siswi menjawab mencuci muka agar tetap bisa berkonsentrasi saat pembelajaran. Dan 51% siswa-siswi menjawab tidak tidur larut malam agar bisa berkonsentrasi. Kesimpulan dari karya tulis saya adalah, siswa-siswi SD Samsul Gaskul masih terkadang suka tidur larut malam. Siswa-siswi SD Samsul Gaskul sering merasa mengantuk saat pembelajaran karena tidur larut malam. Pola tidur yang tidak baik secara kualitas dan kuantitas dapat menyebabkan tubuh menjadi lemas, obesitas, mata lelah, dan juga penurunan konsentrasi belajar. Maka dari itu, hindarilah tidur larut malam. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kuanisa, panggilan siapa? Nesha. Cantik, manis, imut-imut, suaranya khas lagi. Cita-citanya mau jadi reporter ya? Ibu baca judulnya memang ringan, tapi keseharian dan kena banget. Yang membuat ibu takjub ketika membaca adalah sebagian besar siswa-siswi di tugasku, Bu Novi, Pak Agus, tidurnya jam 10 malam. Malah di sini ada yang lebih dari jam 12 malam, itu 25,5%. Wow, papa, mama, ayah, bunda, boleh sebelum menuju ke peraduan, ke tempat tidur, dicek dulu apakah HP ada di sebelah anaknya. Kalau HP di sebelah anaknya, mendingan dijauhkan.
Karena bisa jadi pura-pura tidur pas mamahnya tutup pintu lanjut main HP. Ya, begitu nggak Queen Nisa? Tanya teman-teman. Dan ternyata faktornya sebagian besar karena bermain game. Relate banget tadi sama si Fawas ya. Kalau main game itu ternyata mempengaruhi kualitas tidur. Kemudian di sini juga Ibu baca ternyata ketika mengantuk apa yang dilakukan di kelas rata-rata jawabannya sama, cuci muka. Padahal kalau ngantuk obatnya cuma satu, tidur. Dan di sini ada Bapak Ibu guru yang mengizinkan muridnya tidur. Mungkin kalau udah saking pules nggak bisa diapa-apain lagi, ya sudah. Nah, sarannya buat Ibu, kedepannya mungkin Queen Nisha bisa menjadi role model, mengajak teman-teman. Karena di sini ada salah satu olahraga yang mungkin Queen Nisha lakukan bersama papa mama, yaitu yoga. Bagaimana mungkin bisa melakukan yoga di rumah Nisha? Nah, mungkin bisa nanti ditularkan ke teman-teman, biar teman-teman yang punya gangguan susah tidur, keasikan main game, mungkin bisa diajarkan teknik yoga, mungkin 5 ya Bu Novi ya, 5 atau 10 menit. Jadi teman-teman yang punya kebiasaan susah tidur atau insomnia bisa lakukan teknik ini, kemudian biar bisa tidur pulas dan besok bangunnya segar kembali. Terima kasih, kamu luar biasa, keren banget.